Terima kasih Anda masih bersama berita dan bincang terkini pemirsa. Di Pulau Rimau, Banyuasin, Sumatera Selatan, 23 desa terancam terisolasi lantaran jembatan yang mereka kerap gunakan nyaris terputus. Beginilah kondisi jembatan tanah kering yang menghubungkan jalur satu arah antara Pulau Rimau dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Jembatan ini kerap digunakan warga sebagai salah satu akses penyeberangan serta kegiatan aktivitas perekonomian. Sayangnya, sejak beberapa bulan lalu kondisi fisik jembatan mulai memprihatinkan. Meski tetap berfungsi, namun warga yang sedianya akan menggunakan jalan terpaksa harus berhenti untuk meluruskan tiang yang diletakkan di atas jembatan. Belum lagi beberapa bagian jembatan seperti besi penyangga yang nyaris putus membuat kekhawatiran warga makin menjadi. Ada sekitar 23 desa yang terletak di Pulau Rimau yang menggunakan sarana jembatan untuk beraktivitas. Rusaknya jembatan penghubung ini dikhawatirkan akan menyebabkan ke-23 desa di kepulauan ini terisolir. Udah lama, Pak. Sudah ada perhatian dari pihak pemerintah? Untuk sampai sekarang ini belum ada kayaknya. Apa penyebab dari jalan ini patah? Masalah perekonomian di desa? Dampaknya ya jelas ya terhambatnya untuk pengangkutan transportasi hasil perekonomian dari Pulau Rimau. Warga hanya berharap agar pemerintah kabupaten segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang dialami warga Pulau Rimau. Khususnya perbaikan kondisi fisik jembatan yang menjadi akses utama bagi warga Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ari Prianto melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji merilis angka kematian jamaah di Arab Saudi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya angka kematian tersebut upaya berkat meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan. Kepala Pusat Kesehatan Haji. Hal tersebut disampaikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Kementerian Kesehatan terkait laporan penyelenggaraan kesehatan haji tahun 1434 Hijriah atau tahun 2013 Masehi. Pada tahun 2013 ini, angka kematian jemaah di Arab Saudi berhasil ditekan menjadi lebih rendah. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi tahun 1434 Hijriah atau 2013 Masehi, Fidiansyah Mursyid Ahmad mengatakan bahwa dari 156.000 jemaah yang menjalankan haji, hanya 166 jemaah yang meninggal di Tanah Suci. Angka mutlak kematian tersebut menurun dari tahun 2012 lalu, yaitu angka mutlak kematian yang mencapai 428 jemaah dari 212.000 jemaah yang berangkat. Hal ini ditekan dengan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga kondisi sehat jemaah selama menunaikan ibadah sampai kembali di tanah air, serta mencegah terjadinya transmisi penyakit menular. Mutlaknya secara perbandingan 2011, 12, 13 tampak ya bahwa tahun ini hanya 166 dari 156.000 jamaah. Pada tahun 2012 itu 428 dari 212.000 jamaah. Nah, kalau dibandingkan dengan yang disebut dengan rasio antara jumlah yang meninggal dengan jumlah jamaah juga menurun. Tahun 2011 itu 2,22 per mil. Tahun 2012 2,02 per mil, tahun ini 1,56 per mil. Jadi ini signifikan sekali penurunan daripada angka mutlak maupun rasio. Sementara itu, untuk jumlah jemaah yang dinyatakan risiko tinggi atau RISTI pada tahun ini mencapai 82.406 jemaah dengan penyakit yang diderita tertinggi yakni tekanan darah tinggi. Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Untuk mengawal bangsa menuju Indonesia tanpa korupsi, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi GMPK resmi dideklarasikan di Jakarta. Sebagai Ketua GMPK yang juga mantan pimpinan KPK, Bibit Samatrianto mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi korupsi dengan tidak menjadi koruptor, serta mengajak masyarakat untuk menutup segala peluang terjadinya korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua GMPK Bibit Samatrianto dalam deklarasi berdirinya Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Senin pagi di Jakarta. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bibit Samatrianto, deklarasi ini dilakukan untuk mengajak masyarakat khususnya bangsa Indonesia untuk dapat memahami dan memerangi korupsi. Pasalnya korupsi dinilai berbahaya bagi kehidupan bangsa karena dapat menimbulkan kesengsaraan di masyarakat, mengganggu perekonomian bangsa hingga menyebabkan banyaknya infrastruktur yang terbengkalai akibat korupsi.
Untuk itu, Bibit Samatrianto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menjadi koruptor maupun korban korupsi, serta berani untuk menutup peluang terjadinya tindak korupsi. Jadi kegiatan ini, deklarasi ini kita lakukan untuk tujuan mengajak masyarakat bangsa ini untuk memahami bahwa korupsi itu sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa. Dan tadi saya katakan menimbulkan kesengsaraan di masyarakat, kemudian mengganggu perekonomian kita, kemudian banyak infrastruktur yang terbengkalai gara-gara korupsi. Kemudian bagaimana kita mengajak mereka adalah dengan melakukan 5 kegiatan. Pertama adalah penelitian pengembangan. Untuk bersama-sama memerangi tindak korupsi, GMPK melakukan pendekatan. Salah satunya dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan penelitian, pengembangan, guna mencari akar masalah korupsi. Seperti mencari kerawanan korupsi dan potensi terjadinya korupsi. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.